Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan Pak Muhajir, dengan saya. Ya, tetap tentu pelajaran fikih. Tetap juga bab nikah. Tapi kali ini saya akan membahas tentang masalah yang halal tapi sangat dibenci Allah, yaitu at-talaq, perceraian. Salah satu keunikan ajaran Islam bahwa Islam juga memperbolehkan terjadinya perceraian. Kalau agama-agama yang lain itu hampir tidak dapat menerima adanya suatu perceraian, karena dianggap pernikahan adalah suatu pertalian yang dipersatukan oleh Allah. Karena itu manusia tidak boleh untuk menguraikannya, untuk membuyarkannya. Tetapi Islam sebagai agama yang murni dari Allah, yang rasional, maka Islam memperbolehkan juga talak, meskipun itu merupakan suatu solusi akhir dari sebuah pertengkaran yang memang sudah tidak bisa dicarikan solusinya, tidak bisa didamaikan. Karena itu perceraian adalah solusi terakhir. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua subbab, yaitu tentang taklek talak, tentang talak dan taklek talak. Apa itu talak? Apa itu taklek talak? Monggo kita ikuti tayangan berikutnya. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti memutuskan, melepaskan, dan meninggalkan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syara adalah melepaskan hubungan atau ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz atau kata-kata talak dan kata-kata yang sejenis dengan talak. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah kata talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi membicarakan talak berarti perceraian yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan kata-kata talak atau cerai. Itu namanya talak menurut istilah fikih. Pada dasarnya talak itu hukumnya boleh, tetapi lebih baik dijauhi. Abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Karena dengan talak ihtazal ars, aras berguncang. Apabila dilihat dari latar belakang terjadinya talak, penyebabnya, maka hukum talak ada 4. Yang pertama tadi kan yang mubah itu tadi. Gak ono apa-apa, gak ono hutan, gak ono angin, kok moro-moro pegatan. Itu hukumnya adalah mubah. Tetapi kalau misalkan ada satu latar belakang, al-hukmu yadurru ma'al ilah wujudan wa adaman, bahwa hukum itu bergantung terkait keberadaan latar belakang atau ilah. Bisa halal, bisa haram, bisa mubah, bisa wajib. Yang pertama, talak menjadi wajib apabila terjadi pertengkaran yang dahsyat antara suami dan istri yang tidak bisa berakhir kecuali dengan talak. Wes, gak cocok belas. Kayak apa aja lagi? Anjing dengan kucing, tukaran ya, betina tukaran. Nah, inilah satu hal yang memang sudah tidak bisa dijadikan jalan keluar selain terjadinya perpisahan. Yang kedua, sunnah. Apabila keadaan rumah tangga sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan itu lebih banyak madharatnya, seperti talak yang diberlakukan suami terhadap istri yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Jadi akeh-akeh tukaran lah itu hukumnya sunnah.
lebih baik dilakukan. Kemudian hukum talak yang berikutnya mubah apabila talak dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Seperti suami yang menalak istri yang berperangai buruk. Yang keempat, haram apabila dilakukan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah digauli. Ini disebut juga dengan talak bid'ah. Talak haram ini, ya, meskipun hukumnya haram, tetapi talak tetap terjadi. Namun demikian, kalau seandainya seorang suami sudah kadung menceraikan istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid atau suci tapi habis digauli, maka sudah jatuh talak, hitungan talak sudah ada. Tapi si suami harus segera merujuk, harus segera baleni nanggone bojone iku mang. Ya. Oke, itu namanya talak bid'ah. Selanjutnya nusyuz atau syikok. Nusyuz adalah suatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut syarat. Tindakan ini dipandang durhaka atau gondok ya. Tindakan itu dianggap durhaka apabila satu, padahal suami telah menyediakan rumah kediaman sesuai dengan keadaan suami, tapi istri tidak mau pindah atau istri malah meninggalkan rumah tanpa izin. Wis digaweno omah mbek bojone, dijak boyongan gak gelem. Iki bisa saja dimasuk dalam kategori nusyuz atau gondok. Utawa gak ngono ya, suami istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ya moro-moro aduh gak ada izin. Nah, itu namanya nusyuz. Ini awal bisa jadi merupakan awal dari terjadinya suatu perceraian atau talak. Atau istri tidak mau memenuhi atau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syarat. Dijak gak gelem. Nah, itu apa? Juga merupakan bagian dari nusyuz. Ustamas aku kesel kabeh gini. Ustamas alasan padahal ya sajane gak lapo-lapo. Ini bisa masuk kategori nusyuz, gondok ya. Apabila istri nusyuz atau durhaka, maka suami harus yang pertama memberi nasihat, dikandani, di ojo ngono itu gak elok. Tetapi ya tentu dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima, dengan bahasa-bahasa yang enjoy ya. Ojo moro gini, kan gak elok. Jarine hadis iku gini. Ojo maneh wayahe sampean kesel, wayahe sampean nggone ndukure kendaraan naik terus marono bojomu njaluk, jarine Kanjeng Nabi kudu nglayani. Tidak begitu, tetapi apa? Ya dengan dilihatlah antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Wah, dirayu, Bos. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan dikandani tidak bisa, diberi nasihat tidak bisa, mulai itu sing alus sampai dikandani sing bahasa kasar misalnya. Berpisah atau pisah ranjang ya, itu pisah ranjang turune C, suami memberikan satu pelajaran kepada istri. Oke, selanjutnya kalau misalkan masih belum saja mendatangkan hasil, wis pisah ranjang kok si pancet ae dipukul tapi yang tidak membahayakan. Itu pun juga tidak boleh memukul wajah, diteplek bokongnya tik dek, utawa ya apa ngono ya, sebagainya memukul dalam rangka pendidikan. Begitu, Bos. Oke. The next, apabila istri telah durhaka, maka suami tidak wajib memberikan belanja maupun pakaian. Ya. Tuh, nek wis bojone sing wedok iku menampakkan kedurhakaan, maka suami tidak wajib
memberikan belanja. Sedangkan yang kedua, sikok, ini juga merupakan satu awal mula indikasi terjadinya suatu perceraian, yaitu terjadinya perpecahan atau persengketaan antara suami istri. Persengketaan, sikok itu pecah, itu rotok nemen. Nah, yang pertama nusus itu hanya dari pihak istrinya saja. Nah, kalau ini tidak, dua-duanya. Akar untuk terjadinya sikok, misalnya wis tukaran, sing lanang yo ngamuk, sing wedok yo ngamuk. Memang kan gak sing wedok ngamuk, sing wedok ngurang-nguring, sing wedok ngondok, sing lanang gak ngamuk, ikut jenenge nusus. Tapi nek sikok itu dua-duanya, lanang wedok padha murang-muringe. Kalau sudah seperti itu, fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hendaknya mengutus hakam, juru damai, juru putus, mediator dari pihak suami maupun dari pihak istri. Diharapkan perceraian tidak terjadi, diharapkan perdamaian akan terjadi. Ya. The next, macam dan jenis talak. Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubui. Ini talak yang sunnah. Ya, maksudnya apa? Diperbolehkan terjadinya talak. Yang diperbolehkan tadi apa? Ada yang mubah, ada yang wajib. Ya, ada yang sunnah. Ini sunnah. Hukum itu tadi berbeda dengan sunnah yang ini. Yang sunnah yang ini maksudnya apa? Pernah terjadi pada masa Rasul, artinya Rasul memperbolehkan. Ya, jadi talak yang boleh. Yang kedua talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli. Ini namanya talak bid'ah. Kalau tadi pada hukumnya apa? Haram. Kalau sudah ditalak maka harus dirujuk, tetapi tetap ada hitungan talak. Sebenarnya ada yang ketiga, yaitu bukan talak sunni, bukan talak sunnah, bukan talak bid'ah. Apa itu? Yaitu menceraikan istri dalam keadaan hamil. Sebagian ulama memperbolehkan menceraikan istri dalam keadaan hamil. Ya. Oke. Para ulama sepakat bahwa talak sunnah adalah talak yang dianggap halal, sedangkan talak bid'ah adalah talak yang dianggap haram atau dilarang. Gitu guys. Oke. Selanjutnya dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istri, maka talak dibedakan menjadi dua. Yang pertama talak ruj'i, yaitu talak yang dilakukan suami satu atau dua kali tanpa didahului permintaan cerai dari pihak istri. Oke ya, tanpa didahului permintaan cerai. Kalau didahului permintaan cerai namanya bukan talak ruj'i. Ya, tapi apa? Bisa jadi khulu, ya, gugatan cerai. Ya, selama suami menceraikan istrinya satu kali, kamu saya ceraikan, itu sudah satu. Tapi kamu saya ceraikan tiga, maka itu berarti tiga. Kamu saya ceraikan tiga kali, lah itu sudah tiga kali, meskipun ngomongnya cuma satu. Kamu saya ceraikan dua, meskipun ngomongnya satu kali, tapi itu sudah jatuh dua. Begitu yang dimaksud dengan talak roj'i, talak yang masih bisa rujuk. Namanya roj'i itu masih bisa rujuk. Talak ini memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya yang telah ditalak tanpa melalui akad nikah yang baru jika istrinya masih menjalani masa iddah. Misalnya ya, seorang suami keperucut ngomong dek kon tak pegat, misalnya begitu. Nah, keperucut saking tukaran orang-orangnya. Akhirnya menyesal. Maka selama istri dalam keadaan masa iddah itu apa? Nanti ada penjelasan lebih khusus.
Masa iddah itu gampangannya itu masa tunggu seorang istri yang habis diceraikan suaminya. Berapa lamanya? Nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri. Lah, selama masa iddah itu apabila status si istri itu dalam keadaan talak ruj'i, maka suami punya hak ya untuk kembali kepada istrinya dengan atau tanpa kesepakatan atau persetujuan si istri. Gelem gak gelem ya kudu gelem, karena itu masih merupakan hak dari suami. Itu kalau talak ruj'i. Ruj'i itu masih hak dari suami. Yang kedua talak bain, yaitu talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk kepada istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. Nek wis talak bain, ya suami tidak punya hak, tidak bisa memaksa istri untuk kembali untuk rujuk. Ya, kalaupun bisa kembali nanti ada ketentuannya, mana yang betul-betul tidak bisa kembali dan mana yang bisa kembali. Talak bain. Tapi tentu saja dengan akad nikah yang baru, bukan dengan mekanisme rujuk. Talak bain ini ada dua, ada talak bain sughra, yaitu talak pertama atau kedua yang didahului oleh tebusan atau iwad dari istri. Suami yang menjatuhkan talak bain sughra tidak boleh merujuk atau kembali pada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi misalnya seorang istri menggugat cerai kepada suaminya, sudah selesai, sudah mengajukan gugatan ke KUA, KUA berlanjut ke pengadilan agama, sudah akhirnya diputuskan cerai. Lah, setelah cerai kok ternyata kemudian ada pertimbangan-pertimbangan baru yang menyebabkan akhirnya kedua belah pihak untuk sepakat merajut mahligai rumah tangga lagi. Nah, ini ada kesempatan, tapi jelas melalui akad nikah yang baru. Tata caranya ya seperti akad nikah biasanya. Ya, tentu saja si istri harus sudah selesai masa iddahnya. Ya, termasuk si suami, si istri, ya talak pertama atau talak kedua itu sudah habis masa iddahnya, itu akad nikah yang baru. Jadi talak bain sughra, talak bain kecil, ya. Atau istilahnya sekarang fasah, gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri. Ya, kalau fasah kan tidak pakai iwat, tidak pakai ganti rugi. Misalkan suaminya sudah 3 bulan 4 bulan pergi tanpa berita, yoga ono berita, yoga ono duwi, tidak memberi nafkah. Akhirnya istri mengajukan fasah, mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ya, setelah di ACC berhasil dengan perceraian, ternyata kemudian suaminya datang dan setelah dirayu-rayu lagi, si mantan istri ini gelem balik maneh. Maka ini menggunakan cara apa? Akad nikah yang baru, namanya juga talak bain sughra. Yang kedua talak bain itu ada namanya talak bain kubra atau talak bain besar, yaitu talak yang ketiga. Misalkan seorang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, dadaannya, kemudian kedua belah pihak ini sepakat untuk apa istilahnya bersatu lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini ada syarat khusus. Yang pertama, ya, istri yang ditalak telah menikah dengan laki-laki lain dan setelah keduanya berhubungan intim kemudian bercerai. Jadi ini kayaknya itu apa? Hampir-hampir mustahil ya, si istri menikah dengan orang lain. Nah, dalam pernikahan itu terjadi hubungan intim, kemudian diceraikan 3 oleh si mantan suami yang kedua, kemudian habis masa iddah. Ini paling tidak butuh berapa lama?
butuh sekitar 8 bulanan lah. Misalnya ya kita hitung. Cerai dari suami yang pertama, masa iddahnya anggap aja lah, misalkan 3 bulan. Setelah itu, setelah 3 bulan menikah dengan orang lain, diceraikan 3 bulan lagi, berarti sudah 6 bulan. Ya, paling menginjak bulan ke-7 baru bisa terjadinya pernikahan dengan suami yang pertama. Tetapi perlu diingat bahwa antara suami pertama dengan suami kedua tidak boleh ada kong kali kong, gak oleh ono perjanjian. Sing lanang saking kepingin balik, mari kono terus apa? Menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya tadi. Ya tolong mas, mantan istri saya itu sampai nikahi. Ya, kemudian sampai kumpuli diluk lah didik ae pokoknya memenuhi syarat, ojo sampai didadik-dadekno. Terus ya setelah itu sampai pegat, sampai tak bayari samene. Oh iya mas, gak apa-apa lah. Itu namanya nikah tahlil, nikah kong kali kong. Ngono iku gak boleh, hukumnya haram. Karena apa? Pernikahan itu tidak boleh dibatasi oleh masa tertentu. Ya. Oke, jadi itu talak bain kubro. Kemudian ditinjau dari segi ucapannya. Talak ada 2. Yang pertama adalah soreh atau talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata-kata jelas. Misalnya kamu saya cerai, tak pegat, kamu saya talak, ya. Jadi ini soreh jelas. Artinya jelas itu apa? Tidak mengandung makna lain selain cerai, sehingga tidak butuhkan niat meskipun guyon. Kanjeng Nabi dawuh salasun hazluhuna jidun wa jiduhuna jidun. Ada 3 hal, guyon dari teman dari teman. Iku antara lain cerai. Dadi ana wong lanang guyon, ya. Nah, maka itu sudah terjadi sungguhan perceraian itu meskipun sekedar guyon atau sekedar peran dalam film, ya. Misalnya suami istri main film, nonggone dunia nyata dia suami istri, di dalam sinetron dia jadi suami istri, dalam adegan sinetron terjadi perceraian, maka itu juga terjadi perceraian itu. Atau rujuk, yang kedua rujuk, seorang suami merujuk istrinya. Ya tentu saja masih dalam masa iddah, talak ruj'i. Kemudian si suami merujuk istri, mek guyon tok niate, maka itu jadi. Makanya saya pesan pada anak-anakku, murid-muridku yang laki-laki, jangan sampai guyon bab masalah talak. Nih ya, bab masalah rujuk. Nek bab masalah rujuk sih rada angel, tapi masalah talak itu gampang. Ya. Guyon, si seorang suami menunjukkan arogansinya, sing wedok misalnya rewel njaluk blonjoe kurang, mas sampean iki ya apa nyambut gawe sing akas poko, bayaran sakmono gak cukup kanggo biaya SPP, kanggo biaya mangan, kanggo biaya transport, kanggo biaya gini, listrik dan sebagainya. Murah-murah wis kok niku kok gak macam-macam ngene, yamun-yamin kan delok kemampuan wong lanang wis kok tak pegat kon. Padahal itu niat gertak menuai, lah itu sudah terjadi, meskipun sekedar gertak saja. Menurut agama sudah terjadi perceraian. Makanya si suami harus hati-hati, jangan mudah untuk mengucapkan kata cerai kepada istri, ya. Karena bagaimanapun keadaannya, buh dalam keadaan temenan, buh dalam keadaan guyon, itu perceraian akan tetap terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, talak itu namanya talak kinayah. Kinayah itu adalah suatu ungkapan yang bisa bermakna cerai atau sindiran, bisa bermakna yang lain. Misalkan, terus dik sampean mulai nanggon wong tua sampean dik. Ya. Ini kan bisa bermakna apa? Menceraikan, bisa makna panjenengan ngongkon mulai ngono wae. Lah kalau sudah seperti itu tergantung niat dari suami. Kalau suami niatnya menceraikan, maka terjadilah cerai. Kalau suami tidak niat menceraikan,
maka ya tidak terjadi suatu perceraian. Tuh, talak kinayah. Misalnya, ya iku mang, pulang saja kamu ke rumah orang tua. Lu mas, maksudnya sampean apa? Ya, padahal misalnya ya, si istri ini awalnya, si suami ini asalnya jengkel pada istrinya. Jengkel, dia kepingin marah betul, kepingin menceraikan, sehingga keluar ucapan kinayah. Sampai mulia yang ngomong orang tua sampean. Setelah ditanya, gak kok aku maksudnya aku sampean aku itu kayak ngene kuwi orang aku cik gak tambah menoleh ngomong, jika kelepasan ngomong aku mau sampean boleh disik. Kita calling down dulu. Bukan maksud saya menceraikan. Ngaku ngono ya apa? Yang dianggap adalah pengakuannya, meskipun misalnya aku mau saja niat mekat, tapi berhubung kok ngene aku gak sido. Tapi terpikir suwe wis gak sido wae. Loh, itu berarti sebenarnya dia mengaku kalau niat mekat. Gimana? Ya terjadi perceraian. Rukun dan syarat talak. 1. Suami yang menceraikan istri disyaratkan 1. Telah dewasa. Ya. Yang kedua, berakal sehat, ngerti. Ya. Yang ketiga, atas kesadaran atau kehendak sendiri, gak dipaksa orang lain. Ya. Jadi dia memang kehendak sendiri. Kemudian ucapan talak dikemukakan berdasarkan kesadaran atau kesengajaan. Itu kalau talak tadi loh ya. Yang talak kesadaran kesengajaan. Lho nek guyon ya apa? Ya itu tadi kena hasiluna jidun. Ya. Sadar maksudnya talak itu mempunyai konsekuensi seperti itu. Ucapan talak itu mempunyai konsekuensi seperti itu. Oke. Ini perlu kita perhatikan. Talak tidak terjadi apabila sakron, orang yang mabuk disebabkan sesuatu yang dilarang oleh tidak disebabkan sesuatu yang dilarang oleh syarak. Misalnya ya, orang yang gak ngerti nek iku kecubung, ternyata marugono mabuk, ya mungkin kecubung, terus marugono mabuk. Akhirnya apa? Di tengah mabuknya itu kemudian dia menceraikan istrinya. Kalau seperti itu, perceraian tidak terjadi. Tetapi kalau misalkan si suami ini mabuk karena dia minum minuman keras, ya meskipun begitu ya perceraian tetap terjadi. Karena orang mabuk itu status hukumnya sama dengan orang yang sadar. Ya. Kemudian yang kedua, magus, yaitu orang yang kehilangan keseimbangan berpikir sehingga tidak menyadari perkataannya, kelepasan. Ya, kelepasan. Yang ketiga, mukroh atau orang yang dipaksa untuk cerai, misalkan mertuanya wes seneng temen sampai mantune. Oh, wala-wala wes kan pegatan nek gak kon pegat bojomu tak pateni. Misalnya begitu, ya. Oleh mantan pacar si istri, akhirnya terpaksa diceraikan. Lah, kalau sudah seperti itu, perceraian tidak terjadi karena kondisi apa? Dipaksa. Selanjutnya taklek talak. Taklek talak ialah perjanjian yang diucapkan calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan berupa janji talak yang bergantung pada suatu keadaan tertentu. Misalnya ini di dalam buku akad nikah itu ada begini. Kalau saya nama, kalau seandainya saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut tanpa berikan nafkah, maka saya bersedia untuk digugat cerai istri saya. Lah, itu namanya taklek talak. Kalau taklek itu maksudnya menggantungkan terjadinya suatu talak, menggantungkan terjadinya talak atas keadaan tertentu. Kalau kamu masuk ke rumah, kamu saya cerai, misalkan seperti itu. Si laki-laki, si perempuan ini masuk rumah sungguhan, maka akhirnya terjadilah perceraian. Utawa iki, misalnya Mas ya,
Sampean nonggone trek iku ono rewel pegat. Nek rewel bojoku tak pegat kan berarti ngono maksudnya. Lah, ini tidak boleh dibuat main-main. Misalkan si supir truk ditakoni, "Apa Mas, karepe sampean nulis ngono-ngono mobil sampean?" "Iya, bojoku aku jar wong lanang. Nyambut gawe sora kaya ngene." Ya, ndas aku sikil-sikil pendas misale. Ini ada bojoku rewel, ini tak pegat. Dadane barang mulai bojone rewel temen. Gimana? Itu terjadi pegatan. Meskipun dhek nulis ngene trek iku niate guyon. Ya nek wis diwaca, ya dadi temenan. Jadi itu tidak istilahnya tidak boleh dibuat guyonan karena mempunyai konsekuensi hukum yang serius. Atau begini, misalkan ya, seorang suami wong ape nikah maneh. Takone sampean pun gak ada istri, kula si Joko. Lah, seperti itu juga masuk kategori talak. Ya, misalnya talak siri. Utawa sampean guyon nembe kanca sampean, ya wis suwe gak petuk. Ya ora. Ya si Joko. Ya wis sampean ya si Joko. Nah, padahal dia sudah punya istri. Gitu itu perlu diklarifikasi. Sih Mas, sampean sing maksud sampean Joko ya apa? Ya maksudnya aja kondo-kondo. Nah, sejumane nek kaya ngono. Tetapi kalau ada orang sudah punya istri, kemudian mengaku tidak punya istri, itu sebagian ulama menganggap itu bagian dari talak kinayah atau talak sirri. Perlu diklarifikasi. Sing dimaksudkan kondo gak duwe bojo iku ya apa? Gak duwe bojo nang kene utawa gak duwe bojo sing tak jak apa ya apa? Kalau yang dimaksudkan tidak punya istri, dia sudah menceraikan istrinya, ya terjadi perceraian. Oke. Lah dalam akad nikah di surat nikah itu ya, di belakang itu ada nanti istilahnya talak. Lah talak itu kalau misalkan dibaca oleh seorang suami, maka kemudian apa yang ditaklekkan itu, apa yang digantungkan itu terjadi, maka terjadilah perceraian itu. Padahal bisa jadi dia membaca talak itu sekedar memenuhi prosedur administrasi pernikahan. Namun apabila keadaan tertentu yang menjadi syarat jatuhnya talak telah terjadi, maka dengan sendirinya telah jatuh talak. Makanya sampean Mas yo, muridku sing lanang, ojo gampang-gampang gawe talak. Nek bojoku kuwi tak pegat. Aku nek bojoku gak gelem tak jak ngonoan. Ya. Oh, wong lanang. Tak pegat aku kaya ngono. Utawa sumbar kaya aku wong lanang. Bojo kudu nurut sampe aku. Adik bojo gak nurut tak pegat. Lah, dadak suatu ketika gak nurut temenan. Dik, gak ono sambal terasi. Oh, Mas kesel, yang sambal kecap ae. Lah, ngono iku nurut gak? Nurut apa tidak? Tidak kan? Berarti terjadi cerai apa? Terjadi tidak yang digantungkan? Terjadi. Kalau sudah terjadi keadaan yang digantungkan itu, maka dengan sendirinya terjadi perceraian. Meskipun istri atau suami tadi ya, meskipun suami tidak pakai ngomong, berarti kan saya itu melanggar kan, berarti kan tak pegat. Kati ngomong ngono lho, pegatan harus terjadi. Makanya hati-hati Mas ya. Para ulama mengatakan bahwa talak itu hukumnya makruh, sama dengan talak yang lain. Karena itu sebaiknya jangan melakukan talak dalam bentuk apapun. Ebek menawa ono laline, dadak mari ngono keadaan yang digantungkan itu terjadi. Ya akhirnya terjadi cerai. Makanya hati-hati sebagai pihak laki-laki. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.